Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan mempresentasikan tentang Edmodo ya. Jadi Edmodo ini adalah merupakan sistem pembelajaran online ya, atau e-learning ya. Modelnya ini sama dengan kayak Google Classroom. Cuma nanti ada beberapa fitur yang berbeda dari Google Classroom ya. Ada beberapa kelebihan dari Edmodo. Nah, untuk bisa menggunakan Edmodo ya, sama dengan Google Classroom, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, caranya di sini kita lihat dengan ada menu mendaftar. Nah, di sini ada pilihan ya, teacher account, student account, atau parent account. Nah, ini kelebihan dari Edmodo adalah Edmodo menyediakan akun juga buat orang tua supaya bisa memantau pembelajaran anak-anaknya ya selama sekolah. Nah, kalau kita seorang guru atau dosen, maka kita pilih teacher account ya. Kalau misalnya dia murid, maka pilih student account ya. Nah, sebenarnya untungnya kekurangannya di sini ya, antara teacher account, student account dengan parent account, buat mereka yang nggak ngerti bahasa Inggris, mereka akan bingung nanti, dan juga bisa jadi salah pilih account ya. Karena biasanya kalau misalnya mendaftar di awal itu pasti selalu suka milih yang pilihan pertama gitu kan, kalau dia nggak paham. Nah, itu sih kekurangannya dari Edmodo itu seperti itu, berbeda dengan Google Classroom. Nah, kalau Google Classroom itu bebas dia mendaftar menjadi akun model apa saja. Cuman nanti ketika misalnya si dosen ingin menambahkan muridnya, maka dia menambahkannya itu sebagai murid ya, bukan guru gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi ketika menggunakan Edmodo, ketika Bapak Ibu menuntun siswa untuk mendaftar, maka siswa itu harus dijelasin ya. Jadi dia harus mendaftar sebagai murid, maka pilih yang nomor 2, student account ya. Terus kalau misalnya mau ngasih tahu orang tuanya, maka diajarin juga muridnya parent account, seperti itu. Ya, ini kalau untuk level untuk anak kuliahan mungkin ini lebih cocok digunakan ya. Tapi kalau anak SD, SD, SMP, SMA saya nggak tahu apakah mereka paham gitu kan dengan yang seperti ini. Tapi kalau dijelasin sih mungkin paham. Untuk anak SMP, SMA ya. Kalau SD saya kurang tahu lah. Jadi kita pilih teacher account ya. Nah, di sini ada pilihan ya, Bapak Ibu bisa mendaftar menggunakan akun apakah Gmail atau Microsoft, atau ingin menggunakan akun yang dari Apple ya, atau misalnya punya email hosting sendiri gitu kan. Misalnya kayak saya, email saya bisa halo@khairulrista.com gitu misalnya. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya pengen cepat ya, kita gunakan akun Gmail saja ya di sini. Dan Gmail. Nah, di sini saya akan pilih akun saya. Kemudian izinkan ya. Oke, ini kalau sudah berhasil ya, nanti ada pesan ya bahwa emailnya ini harus diverifikasi. Nah, jadi buka email Bapak Ibu setelah mendaftar tadi. Oke, ini ya, ada periksa aktivitas di sini ya. Di sini kita verifikasi. Dan ya, itu saya ya. Oke,
Kalau sudah, kita pilih next ya. Nah, di sini pilih profilnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya laki-laki ya pilih Mister, kalau perempuan pilih Mrs ya. Kalau misalnya ini ada dokter segala, ya, ini bahasa Inggris banget ya. Pilih, kalau saya laki-laki ya pilih Mister aja ya. Oke, kalau sudah done. Nah, ini adalah tampilan Edmodo versi desktop ya. Jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa membuat kelas ya, atau di sini ada beberapa fitur ya yang saya jelasin. Di sini ada kelas ya, kemudian di sini untuk mencari file yang ada di dalam Edmodo yang pernah kita upload, itu bisa menggunakan menu discover. Nah, selain dari file, kita juga bisa melihat mencari referensi yang bisa digunakan kayak game gitu ya. Kita bisa menggunakan di Edmodo ini ya. Kemudian library ini, ini library juga, library itu ada di file ini ya. Kalau discover ini lebih memilih game-game yang bisa kita manfaatkan yang tersedia di Edmodo atau video ya. Kemudian kalau library ini filenya ya, jadi filenya itu yang pernah kita upload, kita bisa cari di sini. Nah, ini kelebihan dari Edmodo. Jadi kita bisa mencari ya file yang pernah kita upload gitu kan. Misalnya kita pernah mengupload ebook gitu, terus kita lupa apakah pernah sudah dibagikan atau belum, kita bisa search di sini ya. Nah, dan itu kita juga bisa integrasikan dengan Google Drive ya, Google Drive kita. Nah, ini Google Drive-nya ini sudah terhubung dengan Google Drive-nya saya ya, karena tadi menggunakan email saya, jadi di sini udah bisa kita langsung cari ya. Ini salah satu kelebihan Edmodo ya. Jadi di menu search ada menu search-nya seperti ini. Kalau di Google Classroom ya, sepengetahuan saya Google Classroom itu tidak memiliki search ya. Coba kita cek apakah mungkin ada update. Nah, benar ya. Jadi di Google Classroom ini tidak ada fitur pencarian ya. Jadi kalau kita misalnya mencari riwayat file gitu kan, kita mesti lihat seperti ini ya. Ini kekurangannya Google Classroom seperti itu. Jadi kita nggak tahu nih, kalau misalnya kita ini nggak kasih keterangan ini file apa gitu kan, maka nanti kita akan bingung mencari filenya itu. Ini kelas saya yang saya ajar ya. Jadi saya mengajar di Aisyah dan juga di Untan ya. Di Untan saya mengajar teknologi informasi, kalau di Aisyah materi-materi tentang anatomi fisiologi, patofisiologi gitu-gitu ya. Jadi ini pengajaran sampingan lah ya, ilmu basic saya biomedis ya. Nah, di sini pesan. Nah, ini pesan ini juga kita bisa melihat riwayat pesan kita dengan salah satu murid gitu ya. Ini kita bisa buat pesan seperti ini. Ini keuntungan dari Edmodo seperti itu. Jadi kita bisa buat pesan japri kepada murid-murid kita ya, kalau misalnya ingin japri gitu ya. Ini modelnya kayak email juga sih seperti itu. Nah, kalau membuat kelas, maka kita pilih create class ya. Nah, ini di sini ada kelas dan juga ada groups ya. Dan jadi kelas dan grup ini bedanya adalah kalau kelas ini kita nanti memungkinkan kita untuk saya aktif. Nah, kalau kelas ini memungkinkan kita nanti untuk berbagi materi dan mengajar online kepada murid-murid kita ya. Tapi kalau misalnya my group ini nanti kita sharing dengan sesama pendidik ya. Jadi misalnya di dalam satu sekolahan itu ada beberapa guru ya, kita bikin grup.
Nah itu kayak guru-gurunya gitu. Jadi kalau kelas ini memang yang hanya bisa masuk itu hanya yang berstatus murid atau mahasiswa gitu. Jadi kita create kelas, kita coba ya. Nah di sini kalau untuk buat create kelas kita kasih nama kelasnya apa. Misalnya saya mengajar anatomi ya, jadi maka anatomi fisiologi teknologi laboratorium medis. Nah ini karena saya mengajar dua tempat ya, jadi maka saya perlu kasih nama prodi saya apa yang saya pegang, kemudian kampusnya apa ya, supaya nanti saya tidak bingung. Misalnya saya ngajar dua kelas anatomi fisiologi di Aisyah dan di Untan misalnya kan, berarti saya harus kasih keterangan ini mana yang Untan mana yang Aisyah gitu. Nah di sini juga kelebihan dari apa namanya Edmodo adalah kita bisa memberikan theme atau warna seperti ini ya. Jadi kita bisa bedakan mana kelas Untan mana Aisyah. Misalnya kelas Untan Aisyah, Aisyah warnanya biru kalau saya ngajar ya, kalau Untan berarti warnanya kuning misalnya seperti itu. Nah ini untuk level usianya ya, kalau misalnya kita mengajar taman kanak-kanak ya pre-kindergarten, kindergarten. Kalau misalnya SD, SMP, SMA ya tinggal dipilih aja ya. Kalau misalnya kuliah higher education atau misalnya ngajar orang tua ya adult education, misalnya mengasih tutorial seperti itu ya. Ini yang ada perkuliahan yang ada di Edmodo ya. Sini mungkin bisa disesuaikan, kalau ngajar anak SD berarti first grade ya, kalau misalnya SD kelas 2 ya second grade, third grade dan seterusnya lah gitu ya. Nah ini sesuaikan aja nih. Saya kan ngajar kuliah ya, berarti higher education, sorry. Subjeknya kita bisa pilih juga di sini ya, ada computer technology, creative art, art and PA, language arts, mathematics, professional development, science, social studies ya, special education, professional studies ya. Ini sesuai kan dengan bidang yang Bapak Ibu pegang ya. Misalnya science gitu kan, ya pilih mathematics atau science gitu. Misalnya MIPA yang dipegang ya, saya matematika atau science ya. Kalau misalnya visipol mungkin ada dosen visipol ya social studies ya. Special education, kalau misalnya Bapak Ibu bingung ya ini apa gitu kan, ya pilih aja subjeknya al aja ya. Daripada bingung-bingung ya, pusing menentukan ini, mungkin kita pilih create aja, pilih al aja sorry, terus ketik create seperti ini ya. Oke, nah di sini setelah kita membuat nanti ada keterangan ya, welcome to anatomy physiology teknologi laboratorium medis. Nah, we recommend adding students now so they can start participating in unit class. Nah, kalau sudah kita disarankan untuk menambah murid-murid ya. Jadi kita bisa invite murid-murid. Nah, buat invite-nya ini kita bisa menggunakan email ya. Jadi kita tanya ke dia emailnya apa ya. Tadi kalau misalnya murid-murid ini belum punya akun ya kita langsung aja nih undang ya. Kalau misalnya dia sudah punya akun, kita bisa mengundangnya menggunakan kode ya. Kode ini kita bisa pilih unlock kode atau lock kode. Lock kode ini artinya nih, students may use lock kode to request access to class ya. Jadi kalau misalnya apa namanya lock kode ini dia tidak bisa diedit ya. Jadi kita bisa buat khusus kodenya tuh. Misalnya sorry. Oh ya, ini jadi untuk yang unlock kode di sini ya, ini siapa saja bisa join ya. Kalau unlock kode ini berarti dia hanya orang tertentu ya, hanya orang tertentu yang bisa join nanti. Nah, kalau kita misalnya mau
membagikannya via PDF juga bisa ya, atau menggunakan link juga bisa. Nah ini kelebihannya dari Edmodo sih. Kalau Google Classroom itu kan dia mesti menggunakan kode ya, kalau ini bisa pakai menggunakan link. Jadi nanti muridnya tinggal klik aja di situ, nanti kalau dia menggunakan HP maka dia nanti akan diarahkan apakah download menggunakan Play Store ataupun nanti mendaftar menggunakan website. Seperti itu. Nah tadi sudah kita buat kelas ya. Nah di sini modelnya tampilannya seperti Facebook gitu. Nah sama juga ini dengan mirip-mirip sih dengan Google Classroom, tampilan depannya itu apa yang mau kita bagikan ya. Nah misalnya kita ingin membuat tugas ya atau materi, jangan lupa mengerjakan tugas misalnya, tugas yang sudah saya bagikan. Oke, nah di sini juga kita bisa ini baru kayaknya ya, di sini wellness check, jadi cek kondisi hari ini. Nah, apa yang Anda rasakan saat ini ya, bagaimana. Jadi kita ini bisa karena mungkin sekarang musim pandemi corona ya, kita bisa mensurvei kondisi murid-murid kita ya, apakah dia hari ini merasa senang, tidak, kurang enak badan ya, jenuh mungkin. Nah, kita bisa tanyakan mereka pos ya. Jadi di sini kita bisa tahu nih kondisi murid-murid kita ya. Nah ini di sini kok nama saya Bapak Abidin ya. Ini otomatis ya di sini ya panggilannya. Nah, atau misalnya kita mau buat apa lagi ya? Misalnya mau buat tugas. Ya, soalnya di sini untuk ngirim file kita juga bisa kirim file ya. Form soal ganda. Ini kita misalnya mau menampilkan file ya. Cek file berikutnya. Nah di sini kalau kita mau kirim post file ya, kita mesti buat caption juga ya. Jadi kalau misalnya nggak ada captionnya itu nanti nggak bisa kirim ya, nggak bisa post. Terus kita juga bisa setting. Nah nanti kiriman ini nanti dalam beberapa waktu tertentu dia akan menghilang ya. Jadi ini keunggulan dari Edmodo itu ya, kita bisa berikan limit kepada murid-murid atau mahasiswa ya. Ya kalau mereka tidak melihat ini dalam waktu tertentu berarti nanti hilang gitu kan. Jadi otomatis misalnya gini ya, misalnya file ini ya saya membagikan file kuliah gitu kan, dan saya tidak mau file kuliah ini dilihat terus menerus gitu kan. Jadi dalam waktu tertentu nanti mereka sudah harus download, habis itu nanti saya hapus otomatis. Nah itu kelebihan dari Edmodo seperti itu ya, kita bisa buat file itu terhapus otomatis. Oke, nah sekarang gimana kalau kita membuat tugas ya? Di sini ada tugas ya, new. Oke, di sini tugasnya buat resume. Isi bagian tugas berikut ya. Nah ini kita sambil lampirkan file juga bisa ya. Nah kalau sudah ya, klik assign ya. Oke, di sini ada tanggal kapan mereka harus mengumpulkan. Nah ini bedanya kalau misalnya Edmodo ini kita bisa menyeting ya. Kalau Google Classroom itu kan kalau misalnya sudah lewat deadline, mereka tetap masih bisa ngumpulin ya. Nah itu nanti menjadi kelebihan, jadi keuntungan buat si murid atau mahasiswa ya, nggak apa-apa lah telat-telat gitu kan, nanti pun juga tetap bisa ngumpul. Nah ini berbeda dengan Edmodo ya. Edmodo itu kalau misalnya sudah mencapai deadline dia belum ngumpulin ya, maka nanti itu dia akan terkunci ya. Jadi dia nggak bisa lagi, murid atau mahasiswa itu mengirimkan tugas. Nah supaya bisa membuat seperti itu kita mesti centang nih
menu lock after due date ya. Jadi artinya kunci setelah deadline ya, setelah mencapai deadline. Nah kalau sudah nih pilih assign. Oke, nah ini kalau sudah kita bisa pantau ya nanti berapa orang yang ngumpulin tugas. Nah ini enaknya Edmodo ya, tampilannya itu nyaman buat kita pantau ya, karena modelnya kayak status Facebook. Nah ini salah satu sebenarnya kelebihan dari Edmodo ya. Di sini kita bisa juga memantau notifikasi ya. Kalau misalnya ada murid-murid yang sudah mengumpulkan tugas, kita bisa pantau. Nah, tapi memang Edmodo ini settingan bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau dulu itu belum ada ya, belum ada bahasa lain selain bahasa Inggris ya. Coba saya lihat dulu yang terbaru ini ada enggak ya, mungkin ada update. Amazon ini waktu ya, di sini ada ya. Nah, di sini belum ada Asia juga ya, kita pilih Universal GMT 7 Jakarta. Tidak ada ya di sini. Untuk waktu Indonesia tidak ada, kita biarkan aja ya. Nah ini nomor belum ditemukan ya. Nama kampus saya di sini. Kalau sudah ada nanti kita bisa search juga ya nama sekolahan kita. Oke, notifikasi kita bisa setting. Dan semua notifikasi kita bisa aktifkan tuh juga ya, bisa kita setting ya. Nah untuk topik baru misalnya apakah nanti mau setiap mingguan ya, ataupun mau kita matikan. Ini untuk ubah password ya. Kemudian di sini tentang aplikasi ya, ini bahasa apa nih? Bahasa Argentina kayaknya. Nah di sini kalau kita mau menghubungkan dengan akun institusi juga bisa, akun email institusi ya. Tapi enggak usah lah. Oke, mungkin seperti itu sejauh ini ya untuk membuat kelas dan pembelajaran di menggunakan aplikasi Edmodo ya. Kalau Bapak Ibu yang ada mau sharing atau mau bertanya, diskusi, silahkan komentar di YouTube ya. Nanti saya coba bantu menjawab pertanyaan. Mungkin itu saja ya dari saya. Kalau misalnya pengen mengetahui informasi seputar teknologi di bidang pendidikan ya, saya biasanya juga ngupdate aplikasi-aplikasi ya, yang bisa digunakan. Jadi bisa di channel, tengok di YouTube saya juga ya. YouTube saya itu channel YouTube saya ya. Baru sedikit sih videonya. Di sini ada beberapa aplikasi yang ini ya, codingan orang yang saya ulas ya. Jadi saya membahas aplikasi-aplikasi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya website sendiri bisa manfaatkan aplikasi yang saya ulas di sini ya. Jadi beberapa sudah ada yang japri pengen menggunakan codingannya, itu boleh dan gratis ya. Oke, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.